Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nurul. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, selesai. Hari ini kita akan belajar di tema indahnya kebersamaan, tema 1, subtemanya masih 1, pembelajaran ketiga. Apa Bu tujuan pembelajaran hari ini? Tujuannya ada 3. Yang pertama, memahami sifat-sifat bunyi. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas suatu paragraf. Yang ketiga, membuktikan bunyi dapat merambat melalui kegiatan percobaan. Kita ke materinya. Yang pertama, coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ini adalah beberapa gambar orang sedang membunyikan suatu alat musik. Bagaimana bunyi tersebut sampai ke telinga kita? Yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Apa contohnya? Coba. Di sini ada sifat-sifat bunyi. Tentang bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Bagaimana kita bisa membuktikan sifat-sifat bunyi ini? Kita harus melalui dengan beberapa percobaan. Yang kedua, sifat-sifat bunyi adalah bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Sifat-sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Jadi kita bisa melihat bunyi itu bisa diserap atau dipantulkan biasanya ada di bioskop atau di ruang kedap udara. Atau juga bisa kita lihat gambar di atas ini, dia sedang memantulkan suara. Untuk mengetahui bagaimana bunyi merambat, kita bisa melihat beberapa percobaan. Ini ada di buku paket kita. Percobaan 1, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya, selang plastik. Kemudian langkah kerjanya adalah pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan kedua adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Yang kita butuhkan adalah gelas plastik, benang kasur, sama paku. Karena ini percobaan ini di rumah, maka kamu coba mencari di rumah peralatannya ada ya. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Kemudian masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Setelah itu buatlah simpul agar tidak lepas. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Yang ketiga, percobaannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahannya adalah ember, air, batu koral, batu-batu biasa yang ada di rumah ya. Kemudian corong kecil. Langkah kerjanya adalah isi ember dengan air hingga penuh. Kemudian masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu dekatkanlah telingamu pada bagian atas corong.
Dengarkan dan catat hasilnya. Nah, setelah kalian melakukan ketiga percobaan di atas tadi, coba kamu semuanya yang sudah melakukan percobaan, isilah tabel yang ada di sini. Percobaan ke-1, medianya tadi apa, perambatannya melalui zat apa, bunyi yang dihasilkan terdengar atau tidak. Kalian tinggal centang saja ya. Tugas kedua, halaman 40. Berikutnya ke halaman 41. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Salah satu saja ya. Percobaan tadi ada 3. Kamu cukup membuat laporannya hanya 1 saja. Yang berikutnya, kembali ke cerita tentang siap menghadapi musim hujan yang kemarin kalian sudah baca. Kalian harus membuat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Buatlah memakai peta konsep yang kemarin kalian sudah mengerjakan seperti itu ya. Di sini ada 3 paragraf. Satu paragraf ini ada 3 paragraf. 1, 2, dan 3. Setiap paragraf ada gagasan pokoknya 1 dan ada gagasan pendukungnya. Kalian masih ingat nggak gagasan pokok dan gagasan pendukung? Saya ulas lagi ya. Gagasan pokok. Gagasan pokok itu gagasan sama dengan gagasan utama, atau sama dengan ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok itu hanya 1. Pasti hanya 1 di setiap paragraf. Biasanya gagasan pokok terletak di awal atau tengah atau di akhir paragraf. Gagasan pendukung itu sama dengan gagasan penjelas. Biasanya menjelaskan dan menegaskan gagasan pokok. Dan biasanya dinyatakan dalam bentuk beberapa kalimat. Bagaimana caranya menemukan gagasan pokok? Kamu hanya cukup membaca dengan seksama, dengan teliti, jangan terburu-buru. Kemudian temukan kalimat utamanya dan menemukan unsur inti dari kalimat utama. Unsur inti kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya tadi apa, Bu? Kesimpulannya tadi adalah bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi apa? Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Sedangkan untuk yang rangkuman gagasan pokok dan gagasan utama, di sini ada setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Itu pasti. Ingat ya, setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Gagasan pokok dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi hanya menambahkan informasi saja. Baik, untuk hari ini cukup sekian dari Bu Nul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.